Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Amin amin ya robbal alamin. Jumpa lagi channel Ibu Guru Dwi Fitriani. Kali ini kita akan membahas IPA kelas 9 semester ganjil, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Perhatikan wajah teman-temanmu di rumah. Apakah kamu pernah mengamati mereka? Jika kamu memperhatikan teman-temanmu, kamu akan menjumpai perbedaan bentuk wajah, bentuk rambut, warna kulit, postur tubuh, atau ciri-ciri lain di antara mereka. Mengapa demikian? Dari manakah ciri-cirimu dan ciri-ciri temanmu tersebut? Agar kamu dapat memahaminya, kita mempelajari bab ini dengan cermat. Semangat ya! Materi genetik. Materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat, warna kulit, bentuk rambut, bentuk hidung, atau bahkan beberapa jenis penyakit tertentu tidak serta-merta dimiliki oleh seseorang. Setiap ciri atau sifat yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tua yang diwariskan melalui materi genetik. Ayah akan mewariskan materi genetiknya melalui sel sperma, sedangkan ibu akan mewariskan materi genetik melalui sel ovum. Materi genetik dari ayah dan ibu akan bergabung melalui proses fertilisasi. Oleh karena adanya penggabungan materi genetik inilah pada dirimu muncul beberapa ciri yang mirip dengan ayah dan beberapa ciri yang mirip dengan ibu. Apa sebenarnya materi genetik tersebut? Molekul yang berperan sebagai materi genetik adalah asam nukleat. Ada dua macam asam nukleat yang berperan sebagai materi genetik, yaitu DNA, deoksiribonukleik asid, dan RNA, ribonukleik asid. Pada suatu untai DNA, terdapat unit yang mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang disebut gen. DNA terletak di dalam inti sel, namun ada pula DNA yang tidak terdapat di dalam inti sel. DNA merupakan untaian yang sangat panjang. DNA melilit pada protein yang disebut protein histon. Seluruh untai DNA tersebut dikenal dengan kromosom. Pada sel akan membelah. Kromosom memadat sehingga lebih mudah diamati. Oleh karena itu, kita dapat melihat struktur kromosom pada saat sel akan membelah. Sebagai contoh, kamu dapat melihat kromosom dengan jelas pada sel akar bawang merah. Tipe kromosom. 1. Kromosom tubuh atau autosom, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. 2. Kromosom kelamin atau gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina, atau pada manusia, pria atau wanita. Misalnya pada kromosom lalat buah, Drosophila melanogaster, memiliki 4 pasang kromosom terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang gonosom. Jumlah kromosom. Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid atau 2N berpasangan, sedangkan di dalam inti sel kelamin atau gamet bersifat haploid atau N tidak berpasangan. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom atau 23 pasang, sedangkan pada sel kelamin, sperma atau ovum ada 23 kromosom. Macam kromosom pada sel kelamin manusia. Kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada 2 macam kromosom yang ada dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya adalah XX dan pada pria, kromosomnya adalah XY. Genetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Istilah-istilah pada genetika. Gen. Gen merupakan segmen tertentu DNA yang ada pada kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Kromosom.
Kromosom merupakan faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Parental adalah induk. Filial adalah keturunan generasi pertama atau filial 1, F1. Keturunan generasi kedua, F2 atau filial kedua. Peranan materi genetik pada penentuan sifat. Ciri dari kedua orang tua diturunkan pada anaknya. Kamu juga dapat melihat bahwa jika orang tua memiliki jenis kuping telinga yang melekat, maka semua anaknya juga memiliki jenis kuping telinga yang melekat. Jika salah satu dari orang tua memiliki jenis kuping telinga yang terpisah, maka semua anaknya memiliki jenis kuping telinga yang terpisah. Tetapi ada juga kejadian salah satu anaknya memiliki jenis kuping telinga yang melekat. Pada umumnya, jika orang tua memiliki ciri jenis kuping terpisah, maka hampir semua anaknya memiliki jenis kuping yang terpisah, sedangkan yang memiliki sifat kuping melekat hanya sedikit. Dalam pewarisan sifat dikenal istilah sifat dominan dan sifat resesif. Karakteristik yang kalah dalam hal ini kuping melekat disebut sifat resesif. Sebagai contoh, sifat jenis kuping yang terpisah dapat dikatakan mampu menutupi atau mengalahkan ciri jenis kuping telinga melekat. Karakter yang mampu mengalahkan atau menutupi karakter yang lain disebut sifat dominan.